Klik. Udah ada klik. Ada kedengeran Sok. klik. Mulai. Ya, halo, 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 halo. Sok bicarakan tentang profil Kabuti. Hah? Di dia we bareng. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini saya sedang berada di Bandung. Walaupun berada di Bandung, tapi saya bersama orang yang satu lembur dengan saya, yaitu satu asal, Cimalaka. Bener. Ya. Cimalaka itu indah, saking indahnya saya tidak bisa meninggalkan dan saya masih teringat dengan tempat-tempatnya secara detail. Ada kesan Cimalaka itu sendiri? Cimalaka tempat saya bertumbuh hari ini. Ya. Tempat saya bertumbuh dari kecil sampai remaja sama dewasa awal lah, sampai awal dewasa itu di Cimalaka. Menurut saya yang kamu lakukan ketika SMA itu sangat ekstrim ya. Yang mana? Yang ketika memakai seragam sekolah lalu berani sekali ke ujung Berung. Oh, Itu sangat ekstrim ke sekali. ujung Berung, ke Cibiru. Ya, ke sih. Cibiru. Cibiru. Karena itu jaraknya sangat jauh. Ya sih. Jadi memang namanya kan waktu SMA tuh saya mah senang band. Suka sama band-bandan dan kebetulan bandnya teh bentenya Akakolot. Nah bentenya Akakolot karena musiknya berisik ban, musik metal dan kolot teresepen, nggak suka jadinya nggak nyah gitu. Nah itu emang masa SMA itu karena suka band-band itu terus dikejar kan, ada manggung-manggung di Mateh, dan termasuk di Bandung, saya di Sumedang berangkat gitu, berangkat buat nyari konser itu. Buat lihat konser sampai nginep itu teh pulang sekolah. Jadi dari keahlian yang kamu didapat ngeband itu ada penghasilan gitu? Di awal-awal masih enggak ya, ada penghasilan teh pas masuk kuliah, dan itu juga bukan di metal, bukan di musik metal. Jadi ya karena tetapnya kan butuh gitunya, butuh. Jadi masuk ke band-band pop lah, band cafe, ngamen di cafe gitu, ngamen di cafe 2 jam terus nanti dibayar sama kafenya gitu sih. Nah dari situ sih dapat penghasilan mah. Dapat penghasilan. Saya selama di band-band emang enggak, yang ada mengeluarkan terus. Ya, mengeluarkan. Jadi banyak pengeluaran daripada pemasukan. Menurut saya itu pemasukan yang sangat membanggakan ketika pernah main di kafe. Itu menjadi histori kita. Alhamdulillah. Ya iya sih. Jadi punya cadangan kalau ada apa-apa bisa ngamen di kafe lagi. Oh enggak, kalau sekarang nggak bisa karena udah nggak ada channelnya. Terus udah nggak ada bandnya juga. Oh iya. Jadi si band-band yang dulu suka main di kafe itu cabutan gede-gede, cabutan. Jadi punya kenalan nih, dia nih suka main bass, ambil. Kebetulan dia suka main gitar, ambil gitu. Cuman buat itu doang, malam itu doang. Ini ada job nih di kafe tapi bayarnya segini, mau nggak gitu, lagunya ini songlistnya. Jadi saya yang bikin songlist, ngasih ke dia nih lagunya ini, oke jalan, nanti beres bagi-bagi uang udah gitu aja. Nggak yang rame amat. Kayak yang dari band itu teh sama itu terus enggak sih ya. Kalau di kafe mah memang di sini sangat ramai. Ketika video sama Kaiki juga ada ramai. Masih suaranya sama. Meskipun di kolam itu teh. Ya nggak apa-apa lah. Ya. Nah, selain minat bakat pada musik, minat apalagi yang ada di dalam hati sampai membekas? Sampai saat ini sih yang baru diketahui ternyata saya teh senang ngomong. Senang ngobrol. Public speaker. Senang ngobrol, senang ngomong. Itu pokoknya mah. Saya mah senang ngomong. Dan ya dari dulu senang ngobrol sampai sekarang. Ngobrol. Kak Didik, by the way, kenapa Kak Didik bikin video-video kayak gini? Supaya ada sebuah karya pada setiap orang. Jadi ketika saya tidak ada atau orang yang saya tanya itu tidak ada, karyanya masih dapat dinikmati dan menginspirasi orang-orang yang masih ada. Jadi kan kita itu tidak menjamin bahwa kita ada selalu. Pasti ada hilang dan pasti juga ada matinya. Kalau karya tidak akan ada matinya, apalagi jejak media itu kan forever. Kecuali kalau YouTube-nya udah, atau bukan apa, kalau internetnya udah nggak ada gitu ya? Iya, kecuali itu. Teknologi udah hilang. Iya, solar mataharinya udah radiasi ke planet bumi.
Dan yang tersisa pada waktu pencabutan listriknya Heeh. hanya satu, Apa tuh? buku. Iya benar. Jadi ketika kita semua belajar melalui buku itu sangat berharga karena itu satu benda yang tidak akan pernah hilang di muka bumi. Hmm. Buku ilmu. Ya, ya. By the way, buku menurut Kabudi fungsinya selain untuk dijual sebagai apa lagi? Buku teh apa ya? Kalau tiap orang kan suka ada ini yang tadi Dik, apa ya? Satu hal duniawi yang kalau udah lihat itu wah nggak bisa nahan gitu. Kayak misalkan kalau ibu-ibu beberapa ibu-ibu gitu ya kalau lihat belanjaan di mall diskon wah gitu nggak tahan. Nah saya mah lihat buku kayak gitu. Wah, Lihat buku kalau lihat diskon wah nggak tahan. Yang niatnya awal cuman waktu itu pernah sih sama Kaleni ya datang ke pameran. Duit itu udah nggak punya nih, cukup udah akhir bulan lah gitu ya, cukup buat akhir bulan karena itu mah diskon dan diskonnya gede-gedean, kayaknya paling 50.000 uang ya gitu. Cuma beli novel yang 10 ribuan lah gitu ya. Palingnya jadi 100.000 belanja teh. Pulang dari saya ternyata bawa pulang ke rumah sekitar entah 500 ribuan gitu. Ke kontrol pas udah beli buku mah ke kontrol itu paling paling nggak bisa nahan saya mah, paling nggak bisa nahan kalau lihat buku sangat iya gitu. ya. Entahlah kalau lihat di lemari berjejer buku-buku bapaknya mengaruhi Ya. Saya akan menceritakan dulu ya tentang buku itu dari yang saya pelajari. Jadi ketika kita memegang buku, informasi yang ada di dalamnya, kemudian kita baca, sebenarnya kita itu bukan belajar dari kertas, tapi belajar dari orang yang menulis buku karya tersebut. Dan orang itu mendapatkan inspirasinya bukan dari luar, tapi dari langit. Dari langit artinya imateri, ya, tidak kelihatan. Jadi inspirasinya datang begitu saja sehingga dia bisa menuliskan dalam bentuk dimaterikan, di print, sehingga kita bisa menikmatinya. Kalau saya sekarang menuliskan apa yang sudah saya baca, itu dari mana? Sama. Dari langit. Iya. Jadi kita belajar itu aksesnya dari langit ke langit gitu, dari yang tidak kelihatan tidak kelihatan. Jadi kita tidak bisa belajar dari sesuatu yang kasar gitu, karena kita itu tidak terbuat dari yang kasar juga, karena kita terbuat dari yang halus, bahkan yang disebut dengan ruh. Ini perspektif Ya di dalamnya ini di dalamnya bisa bergerak karena apa? Karena sesuatu yang menggerakkan. Berarti maksudnya gini, mungkin bukan dari langit itu. Jadi dari dalam pemahaman saya ya, bahwa sejatinya setiap ilmu itu adalah milik Al-Alim. Allah yang Maha Mengetahui, Al-Alim. Jadi itu kan itu juga kan turunan dari kata ilmu kan. Jadi ilmu itu kata serapan bukan bahasa Indonesia, tapi kata serapan dari bahasa Arab. Dari alama, ain, lam, mim, yang mana turunan kata itu dari juga sama Al-Alim. Allah Al-Alim, Allah yang mengetahui itu a, lam, mim, ain, lam, mim sama juga turunan di sana. Berarti yang di sana itu mengartikan bahwa setiap ilmu itu sejatinya adalah milik Allah yang Al-Alim. Kita bisa nambah ilmu, bisa tahu, bisa belajar itu semata-mata bukan karena kitanya yang menggali, tapi Allah yang memberikan ilmu itu ke kita. Nah, itu maksudnya. Sebanyak apapun buku yang kita baca, kalau Allah nggak izinkan kita buat nambah ilmu, dan ya kita nggak dapat ilmu. Tapi, nah satu hal yang harus digarisbawahi, karena kata ilmu itu berasal dari turunan katanya alim, Allah yang Maha Mengetahui, maka sesuatu bisa dikategorikan sebagai ilmu itu apabila pertama satu menambah wawasan, tapi sekaligus menambah keimanan. Gitu. Kalau ilmu yang tidak menambah keimanan atau tidak mendekatkan diri kita kepada Al-Alim, kepada Allah, atau malah diri kita jadi sombong gitu ya, nah berarti itu bukan ilmu yang didapatnya, sekedar wawasan dan pengetahuan saja. Gitu. Karena maling gini kan, ilmu mencuri ilmu mencuri mobil gitu kan, tidak disebut ilmu itu teh, karena ya itu mah hanya pengetahuan saja, wawasan praktis gitu. Jadi itu juga sih sebenarnya indikator kita kalau belajar. Kalau kita belajar menambah kemuliaan, ketika kita belajar menambah kedekatan kita, taqarrub ilallah ya, mendekatkan kita ke Allah. Nah berarti kita tuh memang sedang mendapatkan ilmu itu.
gitu. Makanya yang dimintai oleh Nabi Musa itu Robbi zidni ilman, udah cukup segitu doa nanti kan, tambahkan aku ilmu teh berarti lamun diturunkan definisinya itu tadi kepuasan tambah keimanan gitu. Ya berarti termasuk musik juga ya, instrumen musik buat Instrumen musik gimana? ilmu musik kan. Kalau kita melihat kita mendengarkan musik, ada yang membuat kita teringat kepada kesalahan kita, ada yang membuat segala sesuatu ini tidak berarti. Ada instrumen-instrumennya, di ketukan-ketukannya ada biola, jadi sedih. Iya, asal itu nambah keimanan tuh. Iya, nambah. Kalau menambah bisa jadi sebenarnya atas izin Allah gitu. Ya terlepas dari hukum musik ya. Iya, Hukum terlepas. musik terlepas dari itu ya gitu. Karena saya dulu ngedengerin metal kali deh. Enggak, tidak menambah keimanan. Meskipun ada ya di ujung burung itu satu band namanya Safar. Ya. Nama bandnya teh. Nah, band Safar ini teh memang dari lirik-liriknya teh semuanya dakwah. Dakwah, dan memang dia mah tujuannya adalah dakwah di jalur metal. Untuk orang-orang metal itu kan kebanyakan anak-anak metal teh satanis ya, gini satanis 666 gitu. Nah si Safar ini teh pengen narik orang-orang itu teh supaya dakwah tapi bisa metal. Tapi nyatanya tidak anger pogo kan gitu joget. Wah juga gelut gitu. Dan tidak sugan kerjoget gitu jadi ingat ke Allah ente. Kecuali pas dibabukan sih. Pas kerjoget coba astagfirullah gitu. Ya itu terasa dengan sama saya pribadi, terasa itu. Bukan metalnya tapi pengaruh musik yang saya sukai dulu 2016 terakhir. Banyak koleksinya. Menikmati, saking nikmatnya lupa segalanya. Dan gilanya setiap apa yang saya dengar, saya artikan, praktekkan, itu gila sekali. Sekalipun itu teh tidak benar gitu apa Iya, yang itu gila sekali. itu fanatis ya. Fanatis. Pas sadar saya sudah mencapai tingkat fanatis, saya pun langsung turun, terjun bebas sih. Dan menikmati apa saja yang selingan lah. Tidak terminang zaing. Iya itu. Setahun sekali jadi setahun sekali semenjak kejadian itu. Jadi mengganggu itu juga kemampuan saya dalam mengasah. Iya. Bakat. Kelembutan hati lah. Ya, kelembutan hati. Kelembutan hati. Jadi gelap. Terus saya curiga sepertinya yang pencinta K-pop juga sama seperti itu. Iya sih. Jadi gelap dunianya, hanya dia fokus terhadap apa yang dia suka. Karena ya itu orientasinya apa sih itu. Dan lebih gila lagi mereka yang bekerja misalnya di pabrik ya atau di supermarket rela menabung demi menonton konser tahun depan. Jadi gini kali ini saya mah ya ini karena kali ini kan filsafat ya, kadang kita suka kalau filsafat itu jadi ngebicarain ini sesuatu yang apa sih namanya tuh yang tidak berwujud gitu, apa sih namanya yang gitu tuh tidak abstrak. Yang abstrak lah ya gitu, yang nggak tahu gimana cara ngejelasinnya. Nah karena suka kayak itu mungkin nyambung. Jadi saya tuh mempercayai bahwa pernah nonton film Ant-Man nggak? Ant-Man enggak, film Ant-Man itu ketika si Scott Wilson siapa sih namanya teh, si Scott ya, itu si Ant-Man itu teh dia tuh kan pakai baju Ant-Man, dan ketika diperkecil di badannya dia itu ada nantinya di film Ant-Man itu teh manusia semut. Gimana sih nyebutnya? Ant-Man. Cara nyebutnya gimana? Kan Ya. Anti makan U-nya Ant-Man. Oke. Nah, ada satu alat yang itu teh ketika dia masuk ke alat itu teh dia teh masuk ke dunia kuantum. Iya, tahu. Karena diperkecil sangat lebih kecil lagi gitu. Dan ketika dia masuk ke dunia kuantum, dimensi kuantum itu dia teh si Scott itu teh akhirnya bisa menjemput ibunya. Jadi si Ant-Man yang pertama itu kan aki-aki sama istrinya, menantu lah. Enggak, si aki-aki sama suami istri itu Ant-Man pertama ya, itu yang pertama yang bikin kostum itu. Terus kemudian masuk ke dunia kuantum mereka teh, si istri teh terjebak
di dunia kuantum gak bisa kembali lagi. Nah terus kemudian si kostum itu teh dicuri oleh si Scott tadi yang kemudian jadi Ant-Man yang sekarang dipaling gitu teh. Nah si Scott kemudian dapat misi untuk masuk lagi ke dunia kuantum untuk membawa lagi si istrinya. Dan ketika ketemu teh wajahnya teh gak berubah, padahal udah kelewat beberapa puluh tahun gitu. Ya. Dan itu dulu muda, masih muda terjebak di dunia kuantum nanti disebut sama si. Nah di situ teh ternyata dalam pemahaman gitu ya, dalam pemahaman teori ya, ini tinggal tahu. Ini ternyata dalam dunia kuantum itu teh yang mana isinya teh hanya energi dan energi gitu. Jadi kan yang diketahui di Ant-Man itu teh udah bukan molekul dan molekul, udah bukan atom dan atom karena lebih kecil lagi. Jadi bentuknya energi dan energi, dan itu teh tidak mengenal jarak dan waktu, dunia kuantum gitu teh. Nah mungkin ya dalam teori percenahan gitu, berarti dalam dunia sekarang kita teh kalau diri kita di zoom diperkecil sedemikian kecil, berarti seluruhnya yang ada di muka bumi itu adalah energi semua gitu. Semuanya itu adalah gabungan dari energi dan energi yang terhubung, tidak ada jarak dan waktu. Terhubung tidak ada jarak dan waktu dan bisa nyambung dan kekal bentuknya energi itu. Nah jadi dalam pemahaman saya tadi kan nanya berarti sama kalinya ya itu di mana nya itu fans tinu musik. Nah jadi benar. Nah jadi gini, karena itu semua itu terdiri dari energi, termasuk dari kita juga dari energi. Nah maka sesuatu yang jika niat menurang gini, orang keluarkan niat terus teh tujuan atau menginginkan sesuatu hal itu teh atau penyampaian sesuatu itu tuh semuanya tuh memiliki energi. Apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita buat karya, semua juga mengandung energi. Dan energinya itu tergantung dari apa yang kita keluarkan dari dalam. Namun energi pada dasarnya emang negatif gitu. Dan dari dasar energi uluhiyah tentang ketauhidan, tentang ke Allah gitu ya, tentang pengen takarub gitu ya, pengen deket, itu pasti akan semuanya juga terbawa ke sana, termasuk konsumen yang mendengarkan. Nah si K-pop ini kan nggak tahu energinya dulu apa ketika si pendengar membuat energinya bisnis, money oriented gitu ya, ke duniawian. Maka takut nggak heran ketika sekarang K-pop merajalela yang menguasainya itu dan justru tidak mendekatkan kepada Allah itu tadi, karena ada energi di sana yang disampaikan. Apalagi ketika udah digabung lagi sama artis-artisnya kan, ada yang lain kan gitu. Nah kok bisa tahu kayak gitu? Emang aku pernah ngebuktiin, aku pernah adik ternyata membuktikan. Waktu itu aku tuh punya ada konflik ya dengan salah satu murid yang tidak perlu disebut namanya. Gitu. Di konfliknya besar ya, konfliknya besar tapi ke pas ya gitunya aku tuh sama dia, dan ambak pisan aku tuh sama dia teh kesel. Nah terus udah beres konflik itu, aku kemudian masuk ke ruang guru. Di ruang guru ada Hanun. Kan udah biasanya udah sering kan mangku Hanun, di peluk-peluk kayak gitu kan udah sangat biasa banget. Nah ketika itu teh Hanun teh ada di situ lagi ditidurin, bangun si Hanun teh, aduh aku kan lagi nggak enaknya beres marah. Hanun minta energi positifnya, aku kata gitu, pengen harapan tuh bisa cair, ser gitu. Ketika ada bayi dipeluk lah aku teh, gitu digigit gitu. Pas dilepasin si Hanun teh Allah ya, kaget terus nangis dahsyat bisa, karena ternyata apa, energi saya yang terlalu besar keserap sama dia, keserap sama bayi, sama anak. Itulah kenapa terjadi gini ya, kalau orang tua lagi bete, orang tua lagi bete gitu karena pekerjaan, datang ke rumah si anak teh malah pikir sebelum, malah nyebelin. Iya, atau kita lagi nggak mood nih buat ngajar, ketika datang ngajar si anak tuh justru malah pikir sebelum, tidak kondusif. Udah tahu saya teh lagi stres gitu, anak-anak malah bikin gaduh gini ya, malah bikin masalah kan kayak gitu kan gitu. Nah itu ternyata karena terhubung, energi itu terhubung, nyampe energi itu tadi di dunia kuantum yang tadi isinya energi semua itu terhubung. Termasuk ketika saya sekarang ngomong nyampaikan kepada ini tadi terhubung gitu. Ya sama halnya ketika seseorang mempunyai niat ya, niatan dari awal, ketika melaksanakannya, kalau niatnya baik semuanya lancar, tapi kalau niatnya buruk semuanya berefek.
pada akhlak Mm-mm. akhlak kita ke depannya. Mm. Jadi niat itu sangat berpengaruh. Oke lah, di dalam aturan agama niat itu tidak terhitung dosa, tapi itu menodai karakter kita sebagai seseorang yang ingin berjalan ke depan. Mm-mm. Itu yang saya rasakan. Jadi itu memiliki PR buat saya supaya memperbaiki niat sederhana dan tidak terlihat. Dan mengontrol energi, Iya, mengontrol untuk energi dalam diri, untuk tetap senantiasa mengeluarkan energi-energi yang positif. Tapi bisa dikontrol kok sebenarnya, kayak sebenarnya sih iya bisa. Kalau saya sih percaya bisa, energi itu bisa dikontrol, mulai dari gerakan, dari ucapan itu mengeluarkan energi. Kalau kita emang lagi bete gitu ya, lagi nggak mood, kita bisa kontrol energi itu supaya nggak keluar mood dengan gerakan, gestur, tuh kita tersenyum gitu kan. Bete pasti tungkul taikeun gitu, coba lebih gitu kan, tersalurkan gitu, tersalurkan dan keluar gitu energi positif gitu sih. Nah dalam mengajar tuh sangat penting itu, memiliki energi. Dulu saja ketika di Sumedang mengajar pakai musik saya. Jadi seru. Oh iya gini, film apa sih itu teh, Tareja Menpar ini. Iya. Nah yang ketika masuk kelasnya teh si Amir Khan teh joget dulu kan ya. Yang itu kan yang kadang disuka main ya. Iya, Nah iya, gitu. iya. Nah itu kan si anak-anak teh riang ya. Itu buat opening itu nyebarin energi positif bisa. Meskipun pada di film itu teh nunjukin bahwa si energi guru yang begitu antusias teh nggak nyampe ke si Ihsan ya. Iya. Nggak nyampe, si Ihsan tetap gini meskipun di film itu kan. Tapi itu kerasa banget kan energinya tuh. Iya, kerasa. Nah, itu emang dalam mengajar tuh butuh energi. Bukan hanya mengajar sih, semua kayaknya. Semua termasuk TV juga. Kalau kita kan lihat aktor syuting, kalau penghayatannya betul gitu sama niatnya lurus untuk membuat karya, bukan hanya untuk berbisnis, kita terasa. Dan seseorang yang punya karakter lah yang akan sukses, bukan seorang yang ingin mempunyai bisnis yang ingin laku gitu. Banyak perhatian, cari perhatian gitu. Karena sering saya nemuin penceramah yang kualitas videonya biasa aja dan dia cara ngomongnya juga biasa aja, tapi kok berpengaruh gitu. Padahal HD-nya biasa aja ya. Atau gini atau Agim tuh ya, dalam segi ilmu fikih ya atau hafalan Quran gak sehebat Ustadz Adi Hidayat, tapi ketika ngomong teh kok kita teh adem gitu. Ya, energi gitu. Tapi ya bukan berarti membanding-bandingkan ya, membanding antara Agim dan Ustadz Adi Hidayat, enggak. Maksudnya itu contoh dari itu. Contoh dari yang dia rasakan secara pribadi ya. Gitu. Bagus. Ini itu emang berapa lama targetnya? Targetnya sehabisnya ini baterai. Nanti di-cut. Yang tadi itu yang ada si Amang. Iya, di-cut. Ini adalah sesi yang pertama, sesi yang kedua nanti kita lihat baterai dulu.